usia 2 bulanan ini sudah kita sortir rata-rata jantannya ada beberapa ekor saja. Terus kemudian ini yang 3 bulanan, anggap saja 3 bulanan meskipun belum genap 3 bulan. Ini kita masukkan ke dalam kandang box untuk proses penggemukan. Biasanya usia segini ini masih di dalam kandang umbaran. Kalau biasanya hanya saja karena keterbatasan tempat, hampir semua kandang besar, kandang umbaran terpakai. Jadi yang usia 3 bulanan ini kita sortir, terus kemudian kita masukkan ke dalam kandang box. Biasanya di usia 3 bulanan, 3 bulan lebih, atau mungkin ya minimal beratnya itu sudah 0,8 ons atau hampir 1 kilo, itu kita sortir mana yang kira-kira untuk kita atau kita bisa besarkan atau layak untuk kita besarkan, dan mana yang tidak. Biasanya kalau yang tidak itu kami akhirkan, terutama rata-rata yang banyak sekali diakhirkan itu adalah yang betinanya. Untuk usia yang segini atau ya katakan saja antara 2 bulan, 3 bulan, kemudian 4 bulan, bahkan mungkin sampai 5 bulan, itu air minum selalu kami loskan. Dan ini penampakan yang usianya sudah 5 bulan nih teman-teman. Untuk anakan-anakan yang sedang berada atau kita rawat di dalam kandang box, biasanya itu minimalnya itu 2 kali dalam seminggu, ya seperti yang sedang teman-teman saksikan saat ini. Ya kami turunkan ke tanah seperti ini agar dia bisa kipu, bisa ceker-ceker, agar kaki-kakinya itu tetap kokoh. Karena kalau kelamaan di dalam kandang box terus kemudian jarang kita turunkan ke tanah, apalagi jika ayam itu sehat, gemuk, itu peluang untuk kaki-kakinya bermasalah itu cukup besar sekali. Jadi sebisa mungkin untuk kami pribadi minimal itu 2 kali dalam seminggu itu kami turunkan ke tanah seperti ini. Nah, ini yang berada di dalam kandang umbaran besar. Biasanya kandang umbaran besar ini kami prioritaskan lah untuk ayam-ayam yang badannya itu cenderung lebih sehat daripada yang lain, alias ya mungkin berat badannya itu agak sedikit berlebih. Dia akan kami simpan di sini selama ya katakan saja itu 2-3 hari dalam seminggu. Jadi 24 jam berada di dalam kandang umbaran yang besar, makan tidur di sini, dan kemudian 4 hari sisanya itu akan berada di dalam kandang box. Selanjutnya ini adalah anakan-anakan betina. Ya, ini anakan betina semuanya kecuali 1 ekor yang jantan itu. Ini usianya 2 bulan lebih atau ya hampir 3 bulan, katakan saja 3 bulan lah. Dan ini kesemuanya tidak masuk dalam kategori yang akan kami besarkan. Mungkin hanya yang jantan itu saja nanti akan kami lihat di usia 7-8 bulan. Ya mungkin ini kalau kita perhatikan agak sedikit reject ya, terutama bagian ekornya itu agak miring. Cuman setelah kami amati, kami perhatikan ternyata sisiknya cukup lumayan, jadi ya nunggu agak besar sedikit lah, kita lihat sparringnya nanti. Biasanya untuk anakan yang usianya sudah di atas 2 bulan atau katakan saja 3 bulan, ini kami melakukan vaksin. Jadi vaksin yang kami pakai di sini adalah seperti ini, yakni vaksin NDAI, dimana ini caranya adalah dengan cara disuntikkan. Vaksin ini menurut kami pribadi mutlak sekali untuk dilakukan, ya minimal NDAI lah. Karena seperti kita ketahui bersama, biasanya untuk pergantian musim atau dalam masa pancaroba itu sering sekali kita jumpai berbagai macam penyakit yang menyerang unggas yang berefek atau berujung pada kematian massal. Nah, menurut kami pribadi minimal untuk vaksin ini adalah NDAI. Hal ini dimaksudkan agar kita itu atau ayam-ayam kesayangan kita tersebut tidak terkena penyakit, terutama dalam hal ini adalah NDAI yang biasanya itu berefek atau berakibat pada kematian massal. Berdasarkan pengalaman pribadi kami, untuk ayam-ayam kami yang sudah kami vaksin lengkap dari mulai tetes sampai yang suntik ini, itu kecil sekali kemungkinannya akan mengalami kematian massal akibat wabah pada musim pancaroba atau pergantian musim. Biasanya kalaupun lagi kurang beruntungnya, anggaplah ayam kami itu 100 ekor.
Kalaupun terjadi ataupun terkena wabah, kemungkinan itu kurang dari 10 ekor angka kematiannya. Dan menurut kami itu masih sangat wajar dan masih worth it lah. Karena kita masih bisa menyelamatkan sebagian besar, atau dalam hal ini katakanlah itu 90 ekor. Itu pun ya anggap saja angka kematian 10 ekor itu adalah angka yang ibaratnya itu anggap saja kita sedang tidak beruntung. Biasanya jarang sekali, paling atau 1 atau 2 ekor lah biasanya. Apabila terjadi wabah dan kebetulan katakan saja kandang kami itu terimbas, biasanya kami itu selalu melakukan revaksin atau vaksin ulang. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi, ya siapa tahu vaksin-vaksin sebelumnya yang kami lakukan atau kami berikan pada ayam-ayam kesayangan kami tersebut itu mengalami kesalahan prosedural. Katakanlah mungkin kesalahan penyimpanan, kesalahan pengaplikasian dan lain sebagainya, sehingga terjadi kebocoran vaksin. Oleh sebab itulah revaksin atau vaksin ulang itu perlu dilakukan kembali agar ayam-ayam kesayangan kita tersebut mempunyai antibodi yang cukup dari serangan-serangan wabah. Selain revaksin atau vaksinasi ulang, kami juga biasanya itu melakukan sterilisasi kandang terutama pada saat musim pancaroba. Seperti misalkan itu penyemprotan cairan desinfektan di seluruh kandang, baik yang di dalam ataupun di daerah luar sekitar kandang kami. Dan kami juga untuk sementara waktu pada saat ada wabah atau pada saat musim wabah, kami sementara waktu itu membatasi orang yang keluar masuk ke dalam kandang kami guna meminimalisir resiko penyebaran atau perpindahan wabah yang disebabkan oleh virus. Pemberian ransum pakan untuk anakan-anakan ayam kami, ya katakan saja dalam hal ini itu yang usianya antara 2-3 bulanan lebih, itu selalu kami los atau selalu kami beri makan sampai benar-benar kenyang dan juga sampai benar-benar puas. Jadi dalam hal ini itu tidak kami batasi atau kami takar. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhannya itu bisa lebih optimal. Dan di samping itu juga untuk air minum itu selalu kami los 24 jam alias selalu tersedia dan ada di dalam kandang. Sesekali untuk anakan-anakan ayam kami juga memberikan multivitamin tambahan. Adapun multivitamin tambahan yang biasa dan selalu kami aplikasikan pada anakan-anakan ayam kami itu adalah multivitamin B kompleks dan juga kalsium. Vitamin B kompleks berfungsi untuk menjaga nafsu makannya itu tetap stabil, kemudian menaikkan imunitas ataupun antibodi agar tidak mudah terserang penyakit, dan juga meningkatkan ataupun membantu pertumbuhannya agar bisa optimal dan juga mencegah stres. Sedangkan untuk kalsium di sini berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan juga memperkuat tulang. Di samping itu juga berfungsi untuk menghindari terjadinya permasalahan pada kaki-kaki anakan ayam kita. Semisal mungkin katakan saja itu mencegah terjadinya pincang, terus kemudian terjadinya perubahan bentuk seperti huruf O dan juga lain sebagainya. Untuk anakan-anakan ayam kami atau ayam-ayam kami yang masih dalam masa pertumbuhan, itu pantang bagi kami atau kami itu berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin agar anak ayam itu selalu sehat dan jangan sampai terserang penyakit atau terkena penyakit. Karena biasanya kalau anakan ayam atau ayam yang masih dalam masa pertumbuhan itu sampai terserang penyakit, itu bisa menghambat pertumbuhannya. Dan hal tersebut menurut kami pribadi itu sangat merugikan bagi kami, terutama itu dalam segi waktu, terus kemudian energi, dan juga yang pasti itu adalah biaya. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.